Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa sairi ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa salihin wal malaikatil muqarrabin wa ila arwahi jami'al muslimina wal muslimat aba'ana wa ummahatina wa ajdadana wa jaddatina wa masyayikhana wa muallimina wa dhawil huquqi alaina wa liqada'i hajatina. Al-Fatihah. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله عدد ما خلق الله. سبحان الله عدد ما خلق الله. سبحان الله عدد ما خلق الله. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. يا مهيمن يا سلام سلمنا والمسلمين. يا مهيمن يا سلام سلمنا والمسلمين. يا مهيمن يا سلام سلمنا والمسلمين. يا قوي يا متين اكفنا شر الظالمين. يا قوي يا متين اكفنا شر الظالمين. يا قوي يا متين اكفنا شر الظالمين. الفاتحة.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وأن هذا lan setuhne iki Islam iku sirati dalan ingsun, iku sirati dalan ingsun mustaqiman halih lurus. Fattabi'u mongko padha manuta sira kabeh hu ing iki sirat Islam. Wala tattabi'u lan aja padha manut sira kabeh, aja padha manut sira kabeh as-subula ing sekabehane dalan-dalan kang liya sakliyane Islam. Fatafarraqa aslinya fatatafarraqa mongko dadi sebabe misah-misah apa subul, mongko dadi sebabe misah-misah apa subul bikum marang sira kabeh angsabilihi saking dalane Allah ae Islam. Dalikum utawi mengkono-mengkono manut dalan siji Islam iku wasa wis paring wasiat sapa Allah kum ing sira kabeh bihi kelawan dzalik diwasiati ngono la'allakum menawa sira kabeh iku tatakun padha menghindari ing perpecahan, padha menghindari ing perpecahan. Yang pertama, wa anna hadza sirati mustaqima, dan bahwa sesungguhnya Islam ini adalah jalan saya mustaqiman halih lurus. Itu kalau nahwu ansih lepas dari balaghah sebetulnya menjadi naat lebih enak. Wa anna hadza sirati al mustaqim, setuhune iki Islam iku sirati dalan ingsun al mustaqimu kang lurus. Naatnya sirat, cuma dari sisi makna itu lebih padat, dari sisi bahasa lebih efisien kalau sirati dijadikan hal. Wa anna hadza sirati mustaqiman halih lurus. Sahibul halnya itu bisa ana, bisa sirati. Jadi sesungguhnya Islam ini dalan saya mustaqiman halih lurus opo sirat, atau mustaqiman halih lurus opo ingsun. Nah, ketika mustaqiman itu dikai hal dan sahibul halnya bisa sirat, bisa ana, maka bahasa itu lebih efisien, lebih padat daripada sirati al-mustaqim. Kalau al-mustaqim kang lurus opo dalan. Nah, ketika yang lurus itu dalan, kita yang ada di jalan itu belum tentu lurus. Islami lurus tapi wonge kadang tolak-tolak, menggak-menggok. Nah, ketika mustaqiman, maka yang diharapkan lurus itu siratnya ya lurus, ananya wonge yo lurus. Sahibul halnya bisa kedua-duanya. Ini efisiennya Al-Quran itu seperti itu. Terus lagi pula Nabi ingin memerintah fattabi'u, ikuti jalan yang lurus itu. Nah, ikuti jalan yang lurus, tentu orang-orang juga diminta lurus di jalan itu. Sebelum memerintah orang lain, maka Nabi sudah berkomitmen lurus di jalan itu. Tidak hanya iki dalan lurus meloo tapi dekne dhewe gak lurus. Itu beliau sudah luar biasa dengan memilih mustaqiman dijadikan hal itu. Nabi konsekuen dengan hadisnya,
ana awwaluman, saya adalah orang yang pertama melakukan apa yang aku perintahkan. Ana awwalu fa'ilin lima amartukum bih, saya orang yang pertama melakukan apa-apa yang aku perintahkan pada kalian. Jadi sebelum merintah fattabi'u, Nabi sendiri memang juga istiqomah di jalan itu, diisyaratkan pakai hal wa anna hadza sirati mustaqima. Amilnya mana? Amilnya bisa pakai takkid anna, bisa pakai isim isyarah hadza. Anna itu maknanya sama dengan uakid, ya, saya kukuhkan, makanya mustaqiman lurus sapa ingsun. Nah, hadza itu isim isyarah, hadza bimakna usyiru. Nah, kalau amilnya dianggap hadza yang bimakna usyiru, maka mustaqiman lurus apa dalan, karena hadza itu mengisyarati sirat, tidak mengisyarati ana. Tapi kalau amilnya itu anna yang bimakna uakid, menegaskan sopo ingsun, maka mustaqiman lurus sopo ingsun. Paham nih gini? Jadi mustaqiman itu hal dari ana bisa, karena di depan ada anna bimakna uakid. Hal dari sirat juga bisa, karena hada itu isim isyarah bimakna usyiru. Jadi secara nahwu tidak ada yang salah. Mustaqiman itu sahibul halnya ana, tidak salah, amilnya anna. Mustaqiman itu sahibul halnya sirat, juga tidak salah, amilnya hada bimakna usyiru. Tidak ada yang salah. Itu apa? Wa anna hada sirati mustaqimah. Kemudian sirat itu bimakna syari' atau syari', jalan besar. Syariat itu jalan besar. Agama, syariat itu sirat, itu jalan besar. Lalu di jalan besar itu ada jalan kecil-kecil yang tidak keluar dari jalan besar. Itu namanya torik-torik. Jamaknya turuk, tariqah. Gak apa-apa, di dalam Islam ada banyak madhab, ada banyak tariqah, asal tidak sampai keluar dari syariat. Syari itu kan jalan raya, nah? Syari. Jadi kalau torik itu bagian dari syariat. Jadi ini jalan besar, di dalam jalan besar itu ada jalur-jalur kecil-kecil. Boleh aja sampean pilih jalur yang manapun boleh. Jalur taklim monggo, jalur sedekah monggo, jalur qiraatul Quran monggo, jalur sregep tangi bengi monggo, jalur poso monggo, jalur zuhud monggo, jalur akeh wiritan. Yang akeh wiritan itu wiritan ala Qadiriyah, wiritan ala Naksabandiyah, itu aslinya jalur wiritan ngono ae. Tapi wiritan yo sik ono jalur-jalur maneh, cilik-cilik maneh. Ya. Jadi thariqah itu bukan lawannya syariat, tapi thariqah itu ada di dalam syariat. Nah, kalau sabil dengan sirat itu maknanya sama-sama jalan besar. Gitu. Jadi jalan besar Islam, terus ada lagi jalan besar dalam arti agama yang selain Islam. Apa tadi? Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'us subula. Ya, jalan-jalan besar di luar Islam itu juga banyak, Kristen, Yahudi, macam-macam. Dan di subul-subul itu, di sana juga ada aliran macam-macam, Pantai Kosta, Reno-Reno. Di sana juga ada torik-torik. Torik yang lurus, yang mengikuti sabil yang bengkong, akhirnya torik itu juga bengkong. Torik yang lurus ada di dalam syari' atau sabil yang benar,
maka torik itu juga benar. Fatafarraqu bikum an sabili. Saya katakan sirat itu sinonimnya sabil. Di awal Allah dawuh wa anna hadza sirati, di belakang Allah dawuh fatafarraqu bikum an sabili. Lek sampean manut agama liya-liya macam-macam pluralisme, maka agama yang macam-macam akan membuat sampean tercerai-berai dari sabili. Yang sabili itu sebetulnya awal tadi disebut dengan siroti. Nah, begitu. Jadi tidak ditabrakkan dengan torik, tapi sabil ya lawannya juga sabil, atau sabil lawannya sirot. Yang sering lafadz sirot itu di Quran itu kayak mesti mustaqim, ya, nah? Sirot itu mesti mustaqim. Kenapa di awal tidak pakai kalimat begini wa anna hadza sabili mustaqima, tapi pakai kalimat wa anna hadza sirati mustaqima? Penggunaan sirat di Quran itu insya Allah semuanya yang dimaksud mesti as-siratul mustaqim. Terus ketika ditambahi itu tadi, kalau sirat itu mesti naatnya mustaqim, lalu mustaqiman itu tidak dipakai hal tapi pakai naat, itu faedahnya kurang. Wong nggak usah diberi naat mustaqim, ya sirat itu sudah jalan yang lurus, gitu loh, sirat itu. Makanya di situ dipilih yang pakai hal agar maknanya lebih banyak, lebih padat lagi. Terus di samping itu sirat itu sudah lurus. Misalnya mustaqiman itu sahibul halnya sirat, itu hal yang muakkidah, ya, sirat itu sudah lurus, mustaqiman ya lurus mana? Sama dengan wala ta'thau fil ardi mufsidin. Wala ta'thau, ojo gawe rusak sira kabeh, mufsidina halih gawe rusak. Ta'thau itu artinya gawe rusak, mufsidin itu yo gawe rusak. Itu hal yang mentakkid. Nah, mengisyaratkan pada kita harus sungguh-sungguh berkomitmen, konsekuen, konsisten pada jalan yang lurus. Takkidnya macam-macam. Annanya takkid. Kemudian milih kalimat sirat, tidak milih kalimat sabil, itu juga mengisyaratkan sudah takkid lagi. Sik ditambahi maneh mustaqiman. Nah, lek mencela-mencele wis ditakkid ping 3 sik mencela-mencele maneh. Yo kademenen. Itu. Nggih. Wala tattabi'us subula. Nggih. Baik, dalam konteks pluralisme itu kan yang baca cuma wasilahnya, koyai sami. Nggih. Fatafarraqu bikum an sabili kan hanya dalam tataran amaliyah barangkali. Tapi goyanya sami. Misalnya mungkin ghoyah yang tidak quswah, bukan tujuan paling jauh, tapi tujuan jarak dekat. Antara Islam non Islam mungkin sama. Islam ingin membina moralitas orang, Kristen juga membina moralitas orang. Islam ingin membina mental orang, Kristen juga ingin membina mental orang. Tapi Nabi datang itu innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Di luar Islam, setelah moral mental itu baik, itu dipersembahkan pada siapa? Dengan moral yang baik, kita beribadah pada siapa? Nah, kalau Islam setelah hati bersih, bening, berilmu, moralitas, mentalitas, intelektualitas sempurna, keterampilan juga sempurna, itu semua digunakan untuk alat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sementara Kristen itu teologinya masih kacau.
Jadi dengan moral yang baik itu mereka menyembah siapa? Apa menyembah Tuhan Bapa? Apa menyembah Tuhan apa? Anak. Jadi mungkin sekedar dalam jarak dekat, mirip-mirip, sama, bisa, plural mungkin bisa. Tapi ketika ditarik jauh, akhirnya tujuan itu tetap beda. Mereka kacau, nggak punya tujuan yang jelas, sementara kita jelas semuanya innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, kita pluralisme sampai ke sana jelas nggak mungkin. Bersama-sama dengan orang yang tujuan perginya nggak jelas, sekalipun akhlak dalam perjalanan sama mungkin. Podo-podo mematuhi lalu lintas, podo-podo toleransi, di jalan sama, podo kusuke, meseme podo, nanti kan sak paran-paran. Ya nggak bisa toh bareng bersama orang yang ketika ditanya sak paran-paran. Tujuannya dipersembahkan kemana nggak jelas. Nah kita jelas ya. Pluralisme begitu nggak bisa. Wala tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabili. Dan itu benar. Keluarga atau kelompok yang nemen-nemen pluralis, pluralisme kebablasan itu tadi, itu benar-benar keluarganya bercerai-berai. Ono sing Kristen, ono sing Hindu, ono sing ateis, ono sing ngeblek sejati, roh menorno nyembah iblis itu benar-benar dibikin berpecah belah, bercerai-berai. Fatatafarraqo mongko dadi sebab pisah-pisah apa subul bikum kelawan sira kabeh. Jadi ketika jalan itu pisah karena sampean masuk di jalan yang pisah, akhirnya membawa sampean juga pisah, menggok kanan, menggok kiri, balik kanan, balik kiri. Jadi ketika sampean ada di jalan itu, jalan menggok, sampean otomatis itu ikut menggok. Fatafarraqo bikum. Nah, gitu loh. Itu ayat itu menegaskan pada kita bahwa yang lurus jangan Islamnya tok, tapi kita juga lurus. Sebelum ngajak murid atau siapa lurus, kita juga harus terlebih dulu lurus dan benar-benar lurus. Jangan mencela-menceli. Itu saya kira cukup. Terus dzalikum wassaqum bihi apa? La'allakum tattaqun. Dalikum utawi mengkono-mengkono apa istiqomah, terus wala tattabi'us apa subula, iku wasawus paring wasiat sapa Allah kum ing sira kabeh bihi kelawan dalik, bihi kelawan dalik. La'allakum menawa sira kabeh iku tatakuna ai tahdarun, padha menghindari sira kabeh. Menghindari apa? Anit tafarruq, menghindari apa? Perpecahan. Jadi bolak-balik ditaukiti, ditegaskan perlunya lurus istiqomah pada satu jalan. Maksudnya Allah itu agar kalian tidak sampai berpecah belah. Dan berpecah belah itu sangat apa? Ini Rasulullah SAW tentang perpecahan itu sangat keras. Man faraqal jama'ata wa mata famitatuhu mitatun jahiliyah, riwayat Imam Muslim. Man faraqal jama'ah ay jama'atal muslimin wa mata famitatuhu mitatun jahiliyah. Terus dalam Quran, wa man yushaqiqillah wa rasulahu wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin. Sabilul mu'minin itu satu, Islam wis jelas itu. Terus dadak sampean manut yang lain-lain aneh-aneh, ghaira sabilil mu'minin, itu ancamannya nuwallihi matawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Jadi perpecahan itu benar-benar menjadi musuh Islam,
Tapi anehnya umat Islam juga suka apa? Suka berpecah belah. Apa? Nggih. Saya mencoba ingin bisa ukhuwah dengan siapapun. Kalau dengan teman-teman di luar NU saya sudah biasa. Nah, saya ingin membiasakan di kalangan teman-teman thariqah. Biasanya teman-teman thariqah itu ketika mursyidnya pondok ini, kelompok ini, kiai ini, itu nggak patek gelem apa kumpul-kumpul dzikir, istighosah atau manakib dengan kelompok lain yang mursyidnya apa? Mursyidnya lain. Nah, entah benar apa enggak, menurut saya baiat pada seorang mursyid ngelompok pada thariqah tertentu itu bukan kok supaya kita berpecah belah seakan-akan yang mursyid lain itu goblok, mursyid lain itu salah, yang paling suci, yang paling benar apa mursyid kita. Saya tetap berpendirian bahwa kepada guru mursyid kita harus yakin beliau hebat, beliau mulia, beliau bersih, beliau alim. Tapi thariqah juga tidak mengajarkan bahwa mursyid lain goblok, bahwa mursyid lain itu dosanya akeh, sesat dan sebagainya. Tidak. Yang saya tahu di berbagai kitab thariqah, yang tidak boleh itu tertarik atau kepencut dengan mursyid lain, thariqah lain, lalu mursyid yang pertama itu dicampakkan, dibuang, ditinggalkan, dan dia baiat lagi dengan apa mursyid yang baru. Ini yang dalam adab, dalam etika berthariqah memang tidak boleh. Alasannya sampean itu murid, yang ilmu sampean itu dengan guru sampean nggak ada apa-apanya. Atas dasar apa sampean menilai bahwa guru sampean itu kalah hebat dengan apa guru yang lain, sehingga sampean memutuskan mencampakkan guru pertama dan pindah baiat dengan guru yang kedua? Apa sampean sudah merasa melebihi guru sampean sehingga sampean menghakimi, menilai apa guru sampean itu kalah dengan guru yang lain? Lah dari situ saja toto kromonya murid dengan guru sudah kurang ajar itu, karena sudah menghakimi gurunya sendiri, mengkoreksi gurunya sendiri. Yang kedua, si murid yang pengalaman rohaninya kurang, ilmunya juga kurang, lalu tanpa izin guru memutuskan meninggalkan guru pertama, pindah guru kedua, itu berarti keputusan yang didasarkan dirinya sendiri, keputusan didasarkan nafsu. Nah, karena itu didasarkan pilihan sendiri, nafsu, maka dalam bahasa thariqah, dalam lingkup thariqah, mencampakkan guru pertama, baiat dengan guru kedua dengan putusan sendiri, itu dalam thariqah diharamkan. Entah syariat mengharamkan apa enggak, tapi dalam dunia thariqah itu diharamkan karena nuruti nafsu. Padahal yang dipene dalam thariqah itu ojo nuruti nafsu. Lah ini pindah guru kedua berdasar keputusan nafsu, itu tidak boleh. Yang itu memang tidak boleh. Tapi kalau tetap pada guru pertama, baiatnya tetap dengan guru pertama, lah dengan kelompok kedua, mursyid kedua, itu dia tidak berbaiat, itu tabarukan, ingin ukhuwah, ingin berjamaah, ya, nah, itu nggak apa-apa. Dalam buku-buku thariqah begitu, itu tidak apa-apa sebetulnya. Saya misalnya baiat ke Gading, kemudian sering ditimbali ya Rory Marzuki sama nanti ceramah, wong sekedar berjamaah, berukhuwah dengan sesama ahlu thariqah, meskipun mursyidnya beda, itu enggak sampai melanggar itu, enggak sampai melanggar etika berthariqah, dan Gading pun juga tidak marah-marah. Gitu. Nah, yang tersinggung berat itu ketika ditinggal. Nah, apa aku kurang, apa aku goblok kok ditinggal dan dia milih guru yang kedua. Nah, itu
apa tadi? Jadi masalah istiqomah ya. Nah, masalah lurus itu begitu. Subul kita ayat walladzina jahadu fina Lanahdiyannahum nggih. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Bisa jadi walladzina itu benar-benar jihad itu, benar-benar jihad itu. Jadi orang itu kalau benar-benar jihad berperang, ya, akhirnya Allah pun juga menunjukkan subul. Jadi seperti yang awal saya katakan bahwasanya yang berlawanan dengan torik jalan kecil, kemudian lawannya syarik jalan besar, itu hanya torik sama syarik. Kalau selain torik sama syarik, penggunaannya luas, bisa jalan besar, bisa juga jalan yang tidak besar, itu disebut sabil bisa, disebut jalan cilik disebut sabil sirot juga bisa, jalan besar disebut sabil torik juga bisa. Kalau syarik itu mesti jalan besar, kalau torik itu jalan jalan kecil. Kemudian ini andai subul di situ yang dimaksud bermakna jalan cilik-cilik, maka jalan cilik di dalam syariat Islam itu sabil bermakna bermakna torik, ya. bukan sabil yang yang bermakna syarik kayak dalam ayat ini. Saya kira begitu. Terus ayat berikutnya apa? Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Ini menurut NU, menurut Ahlus Sunnah dalilnya qiyas. Ya ayyuhalladzina amanu he wong-wong kang padha iman, ati'u padha taat sira kabeh Allah ing Allah. Wa ati'u lan padha taat sira kabeh ar-rasul ing rasul wa ulil amri lan ulil amri. Wong-wong kang padha duweni punya kewenangan untuk memerintah. Uli itu maknanya orang-orang yang mempunyai al-amri itu perintah. Orang-orang yang punya kewenangan untuk memerintah itu harus kita taati. Fa in tanaza'tum lamun berebut sira kabeh, bersengketa fi syai'in mengenai sesuatu, syai'in itu nakirah yang belum jelas hukumnya, berarti belum disebut secara jelas dalam Al-Quran dan hadis. Fa in tanaza'tum fi syai'in, bukan fi syai' tapi nakirah fi syai'in, faruddu, maka kembalikan sesuatu syai' yang belum jelas hukumnya itu, yang masih nakirah itu, ilallahi kepada Allah, Al-Quran, ya, wa rasuli dan rasul, hadis. Itu dzalika khairu wa ahsanu ta'wila, utawi mengkono-mengkono mengembalikan hukum kepada Allah dan Rasulnya iku khairun wa bagus, wa ahsanu ya tegese luwih bagus apane takwilan akibate. Yang pertama atiullah wa atiur rasul. Perintah atiur rasul itu atiu diulangi lagi, atiullah wa atiur rasul. Kita itu mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, andai kelihatannya bertentangan dengan mentaati Al-Quran, itu tidak disalahkan, ya. Tapi kalau mentaati pemerintah, mentaati zaman, dan itu jelas-jelas melawan Al-Quran atau Sunnah, itu disalahkan. La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tapi kalau kita memegangi hadis, kelihatannya itu bertentangan dengan Al-Quran, itu tidak disalahkan, karena Nabi berhak menafsiri Al-Quran. Yang setelah Al-Quran itu ditafsiri Nabi, kelihatannya malih koyok-koyok bertentangan dengan Al-Quran, meskipun tidak bertentangan. Ya, contoh yang dulu pernah tak sampaikan, menurut Al-Quran
apa ini? Idza hadara ahadakumul idza hadara ahadakumul mautu hina al-wasiyati. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairanil wasiyatu lil walidaini wal aqrabin, seterusnya. Wahai orang-orang yang beriman, apabila Anda sudah akan mati dan kalian meninggalkan harta banyak, maka Anda wajib mewasiatkan harta itu lil walidaini kepada orang tua wal aqrabin dan kerabat-kerabat. Wasiat itu begini, engko lek aku mati sawah sak kedok iku tak wahne fulan, engko sawah sing kono tak wahne fulan. Itu namanya wasiat. Dan menurut Nabi la wasiyata liwarisin, ahli waris itu tidak boleh menerima wasiat. Kalau ahli waris menerima wasiat, maka ahli waris itu akan menerima bagian ganda, warisan oleh, wasiat oleh. Nah, kalau orang itu berwasiat berdasarkan Quran itu apa? Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian akan mati dan sedang kalian meninggalkan harta banyak, maka berikanlah wasiat untuk orang tua. Lah orang tua kan ahli waris dan wal aqrabin, kerabat itu sebagian juga ahli waris, kakak, adik itu kan ya ahli waris. Nah, kalau mereka kita beri wasiat yang nanti mereka juga akan dapat warisan, itu bisa-bisa menjadi akal-akalan orang yang ingin tidak adil. Wah, iki ae sing oleh akeh supaya iki oleh akeh, di samping besok ya oleh warisan, tak wae wasiat sing akeh, sehingga terjadi ketidakadilan kepada anak, kepada orang tua, kepada dulur dan sebagainya. Untuk mencegah itu, karena ahli waris akan dapat warisan, maka Nabi dawuh enggak boleh memberikan wasiat kepada ahli waris. Lah hadis ini bertentangan dengan ayat kutiba alaikum idza hadara ahadakum mautu in taraka khairanil wasiyatu lil walidaini wal aqrabin. Karena perintahnya Quran taat Rasul, itu aja ditaati hadis itu. Dan kita sudah tidak salah. Nanti kalau ditakoni, aku manut Nabi. Lah ayat ini, pemahamannya ayat itu gimana? Apa jari Nabi? Kalau saya memahami sendiri belum tentu benar. Tapi kalau Nabi memahami mesti benar. Lah Nabi bersabda begini kan sudah memahami ayat itu. Ditafsiri bagaimana, dipraktekkan bagaimana, Nabi sudah memahami ayat itu. Pemahaman saya dengan pemahaman Nabi tentu lebih akurat pemahamannya Nabi timbang pemahaman saya. Kalau saya memegangi hadis itu, saya ikut pemahamannya Nabi terhadap Al-Quran. Kalau saya tidak memegangi hadis itu, saya hanya ikut pemahaman saya dan tidak mengikuti pemahamannya Kanjeng Nabi. Pertanyaannya, apa pemahaman sampean lebih akurat daripada pemahamannya Kanjeng Nabi? Makanya Quran, atiullah wa ati Rasul. Perintah kepada Allah, taat Allah diperintah sendiri, taat pada Rasul juga diperintah sendiri. Independen. Itu ya karena ada beberapa kemungkinan penafsiran yang Nabi faham kita tidak paham. Kalau saya mendadak mencocokkan Nabi dengan Quran, pertanyaannya, apa sampean sudah mampu menghakimi Nabi, menilai hadis ini salah karena bertentangan dengan Al-Quran? Cek dhuwure derajatmu ya, bisa mengkoreksi hadisnya Kanjeng Nabi, bisa mengkoreksi penafsirannya Kanjeng Nabi. Cek dhuwure sampean. Makanya Allah tahu kemampuan umatnya jelas di bawah Kanjeng Nabi. Prunggesai taat Nabi ae. Ati Allah wa ati Rasul. Sementara taat ulil amri itu fiilnya enggak disebut lagi, mengisyaratkan bahwasanya taat ulil amri tidak boleh lepas dari taatur Rasul dan taatullah. Kan enggak begitu toh? Ati wa ati Rasul wa ati ulil amri, kan tidak. Atof aja. Bahwasanya taat ulil amri itu dalam konteks ngikut mentaati Rasul. Kalau tidak dalam rangka mentaati Rasul, enggak boleh ditaati ulil amri. Dan itu contohnya banyak. Misalnya menurut riwayat dari Ibnu Abbas, dari Siti Aisyah juga,
bahwa ayat ini letterlek memang. Hurrimat alaikumul maitatu wad damu wa lahmul khinzir. Innama harrama alaikumul maitatu wad damu wa lahmul khinzir. Yang haram hanya 4 itu. Sehingga menurut Ba'dul Malikiyah kire itu halal. Kire itu halal. Yang haram babi. Quran enggak menyebut kire. 4 itu bangkai, darah, babi, sembelihan selain Allah. Ya, nah. Itu letterleknya ayat itu kire halal, badak halal, gajah halal. Perkara Nabi mengharamkan yang bertaring haram, yang bercengkeram tajam haram, yang gilani haram, hasyarat haram. Itu kan hadis. Hadis kalah dengan Quran. Begitu. Lebih pintar dari Nabi. Sebagian ada yang memegangi Quran itu. Madhab Syafi'i dan jumhur terinspirasi dari ayat ini tadi. Atiullah wa atiur rasul. Bahwa kita mentaati Rasul itu wis mentaati Rasul. Apa sampean mengharamkan yang bertaring? Kucing, tikus, gajah karena ada hadis, itu aja sudah. Lah gimana sama nanti menghadapi ayat? Aku melok Nabi. Biar Nabi saja yang mempertanggungjawabkan penafsiran itu kepada Allah. Aku gak melok-melok. Kalau gini lah, ikut Nabi yang haram bertaring, yang maitata itu tidak diikuti. Apa? Yang Loh, Nabi juga mengharamkan maitah enggak? Tidak perlu mau wasiat. Lah ini jelinya ulama-ulama kita termasuk Syafi'iyah itu begitu itu. Sangat jeli karena memang ada ayat seperti itu dan alasan logikanya seperti itu. Sampean menafsiri, Nabi menafsiri, lebih akurat mana? Lebih akurat penafsirannya Nabi. Terus ini juga, misalnya Imam Syafi'i sampean kok mencela-menceli. Loh, apa yang mencela-menceli? Ketika ada ayat wamsahu biruusikum, usaplah baknya itu dimaknai sebagian dari kepalamu. Ini menurut Imam Syafi'i begini sah, ini sah, nggak harus semua. Tapi ketika Fatihah memusaitan tayyiban, famsahu biwujuhikum, famsahu bi sama dengan wamsahu bi, ini famsahu bi sama persis kalimatnya. Tapi Imam Syafi'i dawuh ketika wamsahu birusikum ngene titik sah. Tapi ketika tayamum famsahu biwujuhikum, ngusap wajah, Imam Syafi'i mewajibkan wajah kabeh diusap. Itu ngene. Ora oleh tayamum mek kurang ngene tok. Lho kok mencela-menceli? Tadi ya wamsahu bi itu dimaknai sebagian. Tapi wamsahu famsahu biwujuhikum dimaknai ngusap semua. Ya. Alasannya, lah teko Nabi ngono. Ngono tok. Lah piye wis takono Nabi. Nah, Nabi itu wudu begini ya pernah, umpun-umpun juga pernah, enggak semua. Tapi kalau tayamum ya mesti mesti semua. Enggak pernah ada riwayat tayamum ini. Ngene tok enggak pernah. Itu aja sudah. Saya enggak mencela-menceli. Nabi yo ngono. Lah lek aku mau arani mencela-menceli apa Nabi? Apa Nabi yang mencela-mencela itu. Nah, terus ini juga cerdasnya Imam Syafi'i. Kalau biru usikum itu tidak dimaknai sebagian, definisinya kepala itu apa sih? Kepala itu kan ini bunder sak mene. Hatta sampean yang ngusap ini begini, kabeh rambutnya itu sebenarnya sebagian dari kepala. Enggak ngusap semua kepala. Melepung. Enggak. Ya, misalnya enggak sampai kulit enggak apa. Wong sebagian. Jadi gaya lelean ya. Harus usap semua.
Karena apa? Wamsahu biwujuhikum saja semua. Berarti wamsahu birusukum juga semua. Lah terus Maliki juga sebagian maupun begini. lah iya. Oh masuk begini. Semua kepala ini. Semua. Kepala itu sak meniki. Dan bunyinya bukan wamsahu bisuurikum, tapi wamsahu biruusikum. Rasul ini. Berarti yang di sini bisa nggak bisa ya harus baknya dimaknai sebagian, nggak bisa dimaknai kulli itu. Tapi kalau wajah kullu kan bisa. Wajah itu kan ya ini dok memang. Nah selama itu bisa ya dilakukan, dan kalau nggak bisa ya nggak harus dilakukan. Itu pinternya Imam Syafi'i itu begitu. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasulah. Ya, terus wa ulil itu ada isyarat lagi. Lebih menegaskan bahwa mentaati Rasul itu nggak usah tolah-toleh Quran itu nggak apa-apa. Kenapa? Di situ kalimatnya ar-rasul. Andai kalimatnya wa ati'u rasulahu, wa ati'u rasulahu, itu sekian persen masih ada kewajiban cocok no dhisik. Hadis sih cocok karo ayat apa ora? Seakan-akan ada perintah nyantol ngarepe terus. Saking wis tala umat sampeyan goblok, sing miter nabi, manut nabi beres wis. Man rasul beres, ora usah tolah-toleh ngarep. Menafsir Quran wis apa jare nabi, sampeyan aja tolah-toleh. Sampai milihnya bukan warasulahu tapi war rasul. Cek koyok-koyok lepas sudah, nggak usah tolah-toleh ngarep. Ya. Dan ini juga mengisyaratkan kita bahwa menafsiri Quran itu sama sekali nggak boleh bisa lepas dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa ulil amri minkum. Walaupun podo-podo ma'rifati. Iya, ya itu. Kemudian apa? Wa ulil amri, orang-orang yang punya kewenangan memerintah. Nah, yang punya kewenangan memerintah itu pertama karena rakyat atau santri atau bawahan atau warga itu sudah mengekor bersepakat menjadikan dia sebagai pemimpin. Nah, dengan pemilihan atau apa yang dilanjutkan dengan pelantikan, namanya pemimpin itu ya supaya dia mengatur. Pengijauan tan mengatur itu akhirnya merintah. Iki ngene Kang, iki ojo. Nah, mereka yang sudah kita angkat itu berarti ulil amri minkum, orang-orang yang sudah punya kewenangan untuk memerintah. Dan kalau tidak diangkat, maka mereka tidak punya kewenangan untuk memerintah. Ini perlunya pilihan. Gus Dur ngotot pilihan demokrasi. Cuma fikih kita juga mengatakan andai tidak lewat pilihan, tahu-tahu ada orang kuat memaksakan diri. Ayo, aku ketua nih. Gak melok-melok, babat kamu. Nah, akhirnya real dia juga berkuasa. Dan kekuatan lain dibuat nggak berkutik, nggak nufud. Perintah dan pengaruhnya orang lain itu nggak bisa jalan. Meskipun awalnya mekso, akhirnya juga memang pemerintahan dia yang jalan. Itu menurut fikih wong kenyataannya itu sing kuat ya wis iku. Nah, itu juga istilahnya itu ulil amri bisyaukah ad-daruri bisyaukah. Dadine Pak Karno itu kan gak lewat pilihan. Memproklamirkan diri, mengatasnamakan bangsa. Toh bangsa Indonesia juga tidak pernah berekor lewat referendum atau apa supaya menyerahkan urusannya lewat Pak Karno, enggak juga. Ya mengatasnamakan ngono ae. Ning nyatane itu yang akhirnya jalan. Iku ya apa? Pemerintahan Soekarno itu hukumi sah apa enggak? Nah,
Nah, ketika itu NU rapat terus memutuskan waliyul amri ad-daruri bisyauka. Itu orang yang punya kewenangan memerintah karena keadaannya darurat, nggak mungkin pilihan. Mesti perang kok pilihan. Bisyaukah karena punya kekuatan. Nah, itu pinternya Kiai NU. Kitabnya akeh tadi. Yang lewat pilihan ya sah, dalam kondisi darurat begitu gak lewat pilihan ya. Kitabnya gak ono nih. Iya. Nggak sah kabeh, putusan batal kabeh, wong akad nikah yo batal kabeh karena pemerintahannya batal. Ini harus segera ada fatwa itu sah. Imbasnya ke sana akad nikah bareng. Ya mesti. Lelek Pak Karno diputusin nggak sah, Yai Maskur almarhum Menteri Agamanya ya nggak sah bisa. Ya, Menteri Agamanya nggak sah, ngangkat ketua KUA ya nggak sah bisa. Ketua KUA nya nggak sah. Kecuali yang menikahkan ayahnya ya, iya. Walinya ya. Ya, biasanya ya nikahnya KUA. Nggak sah bisa. Ini itu segera mendapat keputusan. Tanggapnya NU itu begitu. Mari merdeka rapat, ya apa Pak Karno ini? Ketemu kitabnya, waliul amri ad-daruri bisyauka. Timbang zina bersama-sama. Kan zina bersama-sama. Masyaallah. Jadi orang itu punya kewenangan ketika rakyat sudah melimpahkan kewenangan itu lewat pilihan, lewat ikrar. Nah, kalau itu nggak mungkin karena keadaannya darurat, ya siapa yang kuat, yang real memerintah. Nyatanya memang itu yang memerintah. Timbang nggak sah. Nah itu. Terus apa? Kadang-kadang kalau model di pondok dan sebagainya, itu kiai atau pengasuh di lingkungan pondok itu sudah dianggap sebagai waliul amri, orang yang punya kewenangan memerintah. Padahal juga tidak pernah ada akad, tidak pernah ada pelimpahan wewenang dari santri, begitu. Tapi yus itulah. Pokoknya di lingkungan itu dengan sistem seperti itu, dengan tradisi dan budaya seperti itu, sampean gelem masuk ning kono, ya berarti sampean siap diperintah, siap diatur. Gitu lah. Itu akhirnya kiai di lingkungan pondok itu juga waliul amri di lingkungan pondok itu. Yang dulu ketika saya nanya ke Syekh Yasin pas di Libya tentang masalah zakat, Syekh, itu di kitab-kitab kuning itu kan yang namanya amil man ba'athahul imam li akhdhi wa tafriqiz zakat. Orang yang ditugaskan oleh al-imam untuk mengambil dan mendistribusikan zakat. Siapa imam itu? Yang dia berwenang untuk mengangkat amil itu. Ayo imam sudah. Siapapun yang nyatanya di lingkungan itu memang nufud, real berpengaruh di situ dan berkuasa di situ. Ya. Misalnya, tapi ya di lingkungannya. Misalnya begini, Gusmat Suyuti, dia benar-benar berkuasa di komplek pondok itu, maka dia boleh menunjuk 1-2 santri ngurusi zakat di komplek pondok itu namanya juga manfaatahul imam menurut Syekh Yasin. Dan beliau dari Baghdad juga bermadhab Syafi'i, ulil amri. Terus kalau amri itu tidak bermakna perintah tapi perkara, urusan, ya, maka ulil amri itu harus orang-orang yang punya ahliyah, yang dia amanah, nggak pernah ngapusi, gak pernah gorong, gak pernah khianat, dan memang punya kemampuan di bidang itu baru namanya ulil amri.
boleh apa enggak orang itu diberi kewenangan mengajar nahwu? Ya, nah? Boleh. Kalau orang itu memang amanah dan ahli di bidang nahwu. Orang yang ahli di bidang nahwu dan amanah enggak pernah ngapusi memperalat nahwu, orang itu dalam hal itu dikatakan ulil amri. Amri tidak bermakna tidak yang jamaknya awamir, tapi amri yang jamaknya umur. Gandeng dengan idza wusital amru ila ghairi ahli fantadiris sa'a. Kalau suatu urusan, bukan perintah ini, bukan masalah kewenangan memerintah mengatur, tapi kalau suatu urusan diberikan kepada yang bukan ahlinya, tunggu kehancurannya. Nah, ulil amri di situ ahlul amri itu. Idza wusital amru ila ghairi ahlul amri. Itu harus orang-orang yang punya ahliyah, yang punya kapasitas cukup dan syarat-syarat yang lain. Nah, kita mutasyabihat ini. Ulil amri ini. Oh, bukan datul wujuh. Bukan datus subuhat, bukan. Tapi datul wujuh. Lafaz yang punya banyak makna. Mustarok. Jadi makanya kalau kita melihat tafsirnya, ulil amri itu ulama juga ulil amri. Kita kadang-kadang ulil amri itu kan pemerintah. Apa ulama berhak memerintah dengan keulamaannya? Gitu lah. Ulama itu ya para ilmuwan, para ahli. Itu di tafsir-tafsir kayak di Maroghi misalnya, ulama itu juga ulil amri. Kemudian mereka-mereka yang diangkat rakyat, dipilih rakyat menjadi pejabat, penguasa itu juga ulil amri. Lah kok bisa? Lah ngambilnya dari situ. Kalau ulama itu ulil amri yang jamaknya umur, perkara, urusan. Ulama-ulama itu orang-orang yang orang-orang yang berhak ngurusi sesuatu itu, karena memang dia punya keahlian di situ. Nah, karena dia punya keahlian di situ, dengan ilmunya, dengan kapasitasnya, dengan amanahnya, maka dia juga disebut ulil amri di situ. Tapi amri bimakna yang jamaknya umur. Nah, penguasa-penguasa itu juga ulil amri, tapi amri yang bimakna awamir. Nah, karena amri itu bimakna amr, pokoknya dia penguasa, real sudah dilantik, meskipun rodok goblok, dia berhak memerintah. Nah, cuma harus ada pembantu yang namanya menteri dan sebagainya itu. Nah, makanya dalam hadis lain Nabi dawuh, idza aradallahu bil amiri khairan, apabila Allah menghendaki si amir itu baik, maka dia akan dibantu dengan menteri-menteri yang baik. Kalau dia benar, in dzakara a'anahu wa illam yadhkur yudakirhu. Tapi wa idza arada syarran, jika Allah menghendaki amir itu jelek, maka Allah memberi dia menteri-menteri pembantu yang jelek-jelek. Kalau dia benar tambah enggak didukung, kalau dia salah tambah didukung. Jadi begini, kalau penguasa itu yang penting amanah dan kuat, punya kekuatan agar enggak mudah dikalahkan oleh lawan. Istilah Quran itu kalau calon pemimpin itu qawiyun amin, ya, kuat, yang penting itu terus punya mental amanah. Enggak patek pinter enggak apa-apa, menteri ini yang pinter-pinter. Nah, itu. Jadi dalam konteks Indonesia, ulil amri itu yang pas awamir ya. Apa? Maknanya awamir nanti, bukan umur ya. Nah, iya. Oh, yang pejabat-pejabat itu. Iya. Nah, tapi ulama-ulama kan ya umur. Nah, gitu. Kembali ya, yang ulil amri tadi. Jadi misalnya suatu saat yang terpilih itu bupati yang agak goblok, tapi nyatanya dia punya kekuatan. Dan kalau dilawan benar-benar chaos, kacau, terjadi peperangan, sing ngelawan mesti kalah. Kekuatan kiai, pondok pesantren, wani-wani itu tambah dihabisi bisa.
entek. Sudah, itu aja yang jadi. Dan dia punya kewenangan memerintah. Bukan kewenangan mengurusi, mengatur sampai detail, tapi memerintah. Makanya Nabi Musa yang ketika itu memang pemimpin Bani Israel, dia diberi sifat qawiyun amin. Sementara kalau Nabi Yusuf menteri kan, menteri pangan, menteri kesejahteraan, menteri sosial, itu Quran memberi sifat hafidun alim. Hafid itu teliti, primpen dengan keuangan, pembukuannya jeli, itu hafid. Hafidho yahfadu kan iso ngrekso, iso njogo temenan, enggak sampai meleset. Kemudian alim, dia profesional, punya ilmu pengetahuan yang cukup di bidang itu menteri-menterinya. Tapi pemimpinnya Musa harus qawiyun amin. Orang yang qawiyun amin, dia ulil amri yang memerintah bimakna awamir. Orang yang hafizun alim, ulama, itu ulil amri yang jamaknya umur. Makanya di tafsir ulil amri itu ya ulama, ulil amri itu juga sultan dan seterusnya, imam-imam itu. Yang memang amri itu ya bisa jamaknya umur, bisa jamaknya awamir. Orang yang berwenang memerintah, awamir berarti orang yang berwenang mengatur, mengurusi, itu umur. Nah, terus minkum yang awalnya ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu atiiullah wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Ulil amri itu gandeng dengan yang awal, wahai orang-orang yang beriman. Antumnya itu orang-orang beriman. Nah, terus ulil amri, baik yang ngurusi urusan umat Islam atau yang diberi kewenangan untuk memerintah umat Islam, itu ya ulil amri yang minkum. Karena awalnya antumnya itu umat Islam, ya ayyuhalladzina amanu, maka minkum itu ulil amri yang minal muslimin, minal mu'minin. Jadi menurut ayat ini kita dalam keadaan tidak darurat itu tidak boleh sengaja mengangkat ulil amri bimakna kedua-duanya yang tidak minal mukminin, yang tidak minal mukminin. Rumah sakit kita, yang bandani kita, karyawannya juga orang-orang kita, pasiennya juga orang-orang mukminin. Tahu-tahu yayasan sepakat mengangkat direktur non muslim, padahal direktur itu ulil amri bimakna kedua-duanya. Dia yang memerintah, hei karyawan ini, hei dokter ini, dan dia juga sekaligus yang ngurusi itu. Nah, itu tidak boleh. Perkara dalam keadaan darurat, darurat itu pertimbangannya ya wis irtikabu akhafid dararain, begitu. Umat Islam yang di Amerika minoritas, yang begitu. Melok pilihan presiden berarti ngangkat ulil amri yang tidak Islam, dan kita ikut terlibat mengangkat itu, tapi nggak melok ya. Nanti misalnya begini, sama-sama itu calonnya Kristen, itu juga Kristen, tapi orang sana bisa ngukur ini Kristen yang agak low profil dengan umat Islam, nggak terlalu mendolimi, yang ini keras nanti akan mendolimi, dipilih ya pada Kristen nih. Tapi kalau kita milih, mosok wong Islam milih pemimpin Kristen, tapi lek nggak milih, khawatir nanti sing dadi sing luweh dolim itu. Lah ngono-ngono iku yo akhafid dororen. Dalile ono maneh, la tulqu bi aidikum ila tahlukah. Nah itu. Enggak apa-apa sama ning Amerika kono. Milih Kristen. Bukan minkum kan, minhum. Gini, boleh apa enggak milih calon DPR Kristen? Lha nang ndi panggene? Kan begitu. Kondisinya kayak apa? Kan begitu. Nah, itu yang dipahami Gus Dur. Nyun sewu. PKB itu kan nasional. Tidak hanya di Jawa yang memang kebetulan Islamnya mayoritas. Ya di Papua, di mana-mana. Kan begitu. Nah, kalau di sini berlaku
wa ulil amri minkum, golek caleg sing minkum ana kabeh sing padha imane. Lah tapi meneng Papua minhum dihadapkan pada pilihan, milih calegnya atau calon bupati, calon gubernurnya enggak Islam, enggak milih. Kita tahu bahwa podo-podo Kristen ikut dolim nemen, iki enggak patek dolim. Lah apa? Nah, maka PKB pun di sana juga didirikan, monggo-monggo diurusi orang non Muslim enggak apa-apa. Tapi Gus Dur sudah berhitung, wong Kristen yang liar nggawe partai dhewe termasuk PDS akan jauh lebih mudarat daripada Kristen pisan tapi masuk dalam kandang kita. Ngeten. Wong Kristen yang nunut di rumah kita itu tidak lebih galak, enggak patek galak dibanding wong Kristen sing ning omahe dhewe justru kita nunut di rumahnya orang Kristen itu. Akan lebih padha-padha Kristen nih, tapi kan madorotnya lebih kecil. Itu dihitung. Lah ketika hitung-hitungan itu belum dipahami orang dulu itu, bengok gimana ini? Katanya tapi di sana calegnya Kristen macam-macam. Lah ternyata partai yang dulu sering menyebarkan kaset, katanya di sana ada caleg-caleg Kristen, pengurus partai Kristen itu. Partai itu di Bali pengurusnya juga Hindu. Saya tahu partai itu apa, nggak usah tak sebut. Jadi partai yang berasaskan Islam itu di sana berlaku kan seharusnya. Tapi sekarang tiru-tiru. Yang katanya paling Islam itu di Bali pengurusnya Hindu sekarang. Di NTT pengurusnya juga Kristen. Lah, tiba ayo melok-melok. Nikah siri ini Ustaz, itu kan ayat inti kan satu bahwa nggih. Nikah siri akibat tidak mentaati ulil amri itu ada kalanya sekedar dosa, ada kalanya sampai benar-benar tidak sah. Kalau tidak mencatatkan pada pemerintah, enggak ke KUA atau nikah siri, dan itu sudah memenuhi syarat rukun nikah menurut syariat, maka syar'an itu sudah dihukumi sah, tidak dihukumi zina. Tapi ketika wanita itu enggak punya wali, ya enggak bisa dong nikah siri. Nikah siri karo sapa? Walinya ya sultan, walinya perwakilan dari pemerintah. Kalau nggak ada pemerintah buyar, baru dia boleh mengangkat seseorang menjadi wali muhakkam. Itu. Nah, kalau saya sendiri tetap berkeyakinan kalau sudah memenuhi syarat diwaleni bapak dhewe, cuma belum dicatatkan di KUA, itu misalnya melanggar ayat ini maksimal dosa, tapi nggak sampai zina, nggak sampai membatalkan nikahnya. Itu pun juga tetap dilihat situasi dan kondisinya. Apa alasan orang itu tidak mencatatkan di KUA? Kadang-kadang KUA tertentu nakal, mengenakan biaya terlalu tinggi dan tidak transparan pada masyarakat. Asli ini biro sidane itu nggak jelas. Padahal dia mek tukang becak melarat. Alah wegah ning KUA wong dipungli. Kiai duro kena kabeh. Motivasinya kadang aman, ya. Tapi bisa jadi KUA-nya sudah fair. Ini loh Pak, aturannya ini. Kalau berdasar undang-undang ini. Cuma undang-undang ini durung sampai mikir, ya. Lek nikah neng kantor ya opo, lek nikah neng omah ya opo, wong butuh bensin, transport. Terus ini juga belum mikir sing dibayar itu masih pegawai resminya dari KUA. Lah Pak Mudinnya durung dibayar. Maka ada perwakot misalnya peraturan wali kota bersama dengan Kakan Depak memutuskan kalau di rumah jaraknya sekian plus biaya ini dan jelas pisan
untuk KUA sekian, untuk Pak Mudin sekian, administrasi kelurahan sekian. Fair semua dan itu tidak memberatkan. Andai ada keluarga yang keberatan juga ada bantuan dari masyarakat atau Pemda, sik tetep ae enggak gelem taat. Lah itu pomo dihukumi dosa pantes. Tapi lek pejabate sing nakal terus akhirnya ono sing nikah siri terus iku dihukumi dosa, ya enggak adil tuh. Enggak fair. Sing nakal iku sing dosa. Pejabate sing nakal. Napa? Dalam kaitan dengan kulit api, itu kalau kita kaitkan dengan kasus di Palestina yang sudah terjadi, itu kan bukan kasus Israel. Misalkan ada di antara jamaah kita yang ingin katakan Islam ke sana dengan dari mungkin tak seperti Islam, sama-sama satu tubuh berdoa Tetap lewat ulil amr. Nah, seandainya ulil amr tidak mengizinkan, itu pertama lebih Abdul Mana, mengikuti kafir atau mereka berjuang dengan dalil Nabi mengatakan sama-sama Islam. Itu yang pertama. Begini, kalau itu diputuskan oleh anak-anak yang pikiran cekak, nggak boleh. Nah. Kenapa? Karena ini kan masalah dunia, masalah internasional, bukan masalahnya PKS dengan Israel, bukan masalahnya anak-anak dengan Israel, FPI dengan Israel, bukan. Ini masalah dunia. Ketika SBY membiarkan anak-anak itu lolos ke sana dan tetap diberi paspor dan sebagainya, maka SBY akan dituduh oleh kekuatan asing secara secara diam-diam membantu perjuangan Hamas. Nah, orang-orang atau sebagian Hamas itu oleh Israel dinilai sebagai teroris. Dan nanti kalau debat di PBB dengan berbagai argumentasi dan bukti, saya nggak memerangi Palestina, saya memanggil teroris. Saya katakan teroris ini loh, berdasarkan perjanjian ini katanya damai, tapi sering mereka melepaskan rudal. Ini itu kalau sampai yang punya bukti mereka nih, di rudal tanggal piro, sing mati piro, yang punya bukti Israel. Kita nggak punya bukti. Kalau sampai debat di PBB memang mengiyakan bener pancen Hamas itu teroris, maka mereka perang dengan Hamas itu perang dengan teroris. Indonesia menyokong itu, Indonesia dituduh menyokong teroris. Nah, itu. Nah, yang jadi pertimbangan, bisakah duta-duta kita di PBB bersama duta Timur Tengah yang lemah-lemah itu melawan argumentasi itu? Nah, terus kalau kalah dalam perdebatan itu, terus kekuatan militer kita Timur Tengah apa ya wis kuat? Atau di embargo sudah Indonesia dinilai mendukung terorisme, di embargo kayak Libya dulu bertahun-tahun ya, matek temenan. Kemarin 2 minggu yang lalu saya informasi itu Ustaz Abu Bakar Basir sempat menggalang dana di masjid dari Desa Antara. Itu menggalang dana untuk Palestina sana. Terus bagaimana sikap itu menyikapi polisi yang sekarang sana? Ya, galang dana untuk apa? Kalau galang dana untuk bantuan kemanusiaan, jangankan muslim, non muslim pun keluhan ya kita beri makan. Oh, kalau NU juga sudah membantu, tapi dilewatkan deplu, nggak liar, terus gak ono kampanye nih, sehingga tidak tertuduh Pak Hasyim itu loh. Kalau kan tersangka. ya. Saya baca di surat Kafar kayak Gus Dur itu betul. Tidak harus tidak harus Hamas di Israel pun juga harus dianu. Dan Samsudin itu kan tidak tahu sejarah kata Gus Dur itu. Benar Ustaz. Enggak, jadi harus berhitung cermat begini sudah.
sudah menjadi masalah internasional. Yang saya khawatir itu terus banyak negara-negara Islam terpancing atau membiarkan rakyatnya terpancing ke sana, terus jadi pertempuran internasional, perang dunia. Perang dunia itu kalau terjadinya di Amerika, nggak apa-apa, kita ngirim ke sana. Toh yang mati banyak korban kan rakyat Amerika. Lah Medan ini yang Timur Tengah ya. Ini. Semakin banyak tentara ke sana, yang jadi korban juga muslimin, rakyat sipil yang di Timur Tengah itu. Jadi kok saumpama Hamas itu pinter ya, dengan tentara Fatah Hamas, wes gak apa-apa, Gaza ditinggalkan, diam-diam berbalik melayu melebu Israel, sehingga kancah pertempuran itu terjadi di negara Israel. Lo ono bom pating seliper engko sing mati ya wong Israel. Lha ngene karuan ora apa. Lagi semakin banyak orang, semakin banyak senjata, semakin banyak memakan korban. Dan itu wong Islam ya. Belum lagi embargo, belum lagi macam-macam. Durung wayahe. Khalid bin Walid itu diberi gelar pahlawan oleh Nabi Saifullah. Itu tidak karena nekat maju perang tanpa perhitungan. Justru ketika melihat musuh terlalu besar, terlalu kuat, dia putuskan mundur. Dan akhirnya pasukan itu selamat. Timbang maju ajure nemen. Nah, setelah mundur membawa pasukan utuh selamat, itulah Khalid bin Walid diberi julukan Saifullah. Jadi pahlawan besar tidak karena nekat perang bonek, tapi pahlawan besar justru mundur karena berhitung cermat. Dikira pahlawan besar itu kudu sing maju Allahu Akbar akhirnya mati ini akeh. Nggih. Ampun. Ya bener atau enggak nanti biar ulil amri lho sing mutus nih. Dan SBY enggak sendiri, ada Intel ya, nah? Ada Interpol, apa polisi internasional, ada FBI, ada jaringannya itu loh, ada LSM yang itu juga mesti didengar oleh presiden. Ya apa ini? Amerika ya apa? Kekuatan asing ya, PBB ya apa? Arahnya ya apa? Nyatanya Amerika yang mendengar. Kan selama ini Indonesia seperti boneka Amerika. Oh, kan nemen-nemen. Lek Indonesia kan sing ngomen bonekai justru Timur Tengah ya. Sama. Indonesia itu mending sik membiarkan rakyatnya menggalang bantuan dana, sekalipun itu dana kemanusiaan. Delok ono Timur Tengah rakyat menggalang dana. Ayo, ora patek usum. Jadi cara pedulian insyaallah saya peduli Indonesia. Aku tak manut ulama ini. Kenapa? Konteks pertanyaan Mbak Rani, dulu di zaman apa? Kalau pewani ngebom kono. di zaman Rasulullah waktu sahabat mungkin mau ikut perang atau pamitan ikut perang, apa ditanya dulu apa langsung disuruh berangkat? Misalnya Oh iya mesti. Bapakmu sik urip ora? Ibumu sik urip ora? Nggih, kalau sing ngopeni mboten, ya wis jihadmu iku ya ngopeni bapak ibu iku. Sing duwe anak bojo wonten ana tangga utawa dulur sing nanggung apa enggak? Mboten. Timbang bojomu kelek-kelek keluwen jihadmu ya ngopeni anak bojo itu. Jadi orang jihad itu setelah semuanya beres, budal itu enggak duwe tanggungan. Apa artinya berangkat tapi punya tanggungan? Sama dengan pohon berkembang tinggi tapi akarnya tercerabut. Lah gaya apa? Ya, layangan munggah dukur-dukur tibake apa? Bolahe pedhot. Lah gaya apa dhuwur-dhuwur bolahe pedhot?
Nanti ngoten niku. Mesti ditanya, ahayyun abawaka? Naam, fafihima fajahid. Jihadmu yang ngopeni wong tuwa itu. Enggak harus ke Palestina. Lek mau neng Kediri, Habib Jamal antara lain bengok ini. Apa dadak demo-demo pengok-pengok Palestina, ya. Jihad di keluarga kita itu belum selesai. Ya. Bengok-bengok neng Palestina, isuk mau anak gak salat subuh. Ya jihadoi lo anakmu salat. Lah iya. Ya napa? Iya, cuma tetap ngitung madorotnya lebih besar mana itu tetap harus di itu. Ya, tetap harus itu. Malah lek sampean canggih itu kayak badan. Memang ketika gigi sakit, ya, mata pun ikut melelehkan air mata, tapi tidak harus mata itu dipindah ke gigi. Ya cukup di situ. Artinya tetap masing-masing itu ada di makomnya sendiri. Lek bener ini gobloke wong gitu. Secara ndak langsung sing ngene iki goblok. Ya. Kemudian yang selanjutnya itu dalil tentang qiyas. Karena ini muqaddimahnya Qonun Asasi, anggaran dasarnya NU. NU juga pakai qiyas. NU mentaati ulil amri bimakna umur ulama di berbagai bidang. Ulil amri bimakna awamir, ya pemerintahan yang sah lewat demokrasi atau sah lewat kekuasaan itu tadi. Itu kemudian fa in tanaza'tum fi syai'in, jika kalian berselisih mengenai sesuatu, syai'in itu nakiro berarti belum jelas wong namanya nakiro. Kalau sudah jelas hukumnya, maka tidak perlu tanaza'tum, tidak perlu berselisih, langsung iki lo ayate, iki lo hadise. Ketika kita berselisih, ulama pun berselisih, memang sesuatu itu belum disebutkan secara definitif jelas dalam Al-Quran maupun Sunnah. Nah, kalau begitu kita disuruh kembalikan. Bagaimana cara mengembalikan sesuatu kepada Quran Sunnah, padahal dalam Quran Sunnah itu tidak ada, tidak disebut langsung, ya dengan cara mengkias. Jadi ayat ini dalil tentang kiasan kepada Al-Quran dan Sunnah. Nah, kias dengan Quran Sunnah dibahasakan ilallah war rasul. Itu mengisyaratkan kias itu berpikir, dan berpikir itu syarat dengan kepentingan, syarat dengan pesan. Jangan semata-mata dicocok dengan itu loh, ayatnya ono, aja ngono. Tapi Allahnya harus hadir di situ. Tidak hanya pinter dalil, tidak hanya nyocok nih ayat, tapi harus benar-benar ikhlas semata-mata karena Allah. Jangan pesan sponsor, jangan apa-apa. Nah, jangan nafsu. Makanya sehingga tidak ansat ya. Ila kita ila. Ya. Makanya kalimatnya tidak farudduhu ilal kitab, enggak, tapi farudduhu ilallah. Ya karena sering kali berpikir berijtihad ndelok sing pesen. Ya. Oh, mboten napa-napa niku. Ya. Ustaz, menawi murid ya, terus badhe berangkat, terus wangsul king kampus, salaman kali ustadz napa pareng. Ya,
apa? Lah sing takon ayo Ora apa. Al-wujud al-hukmu yaduru ma'ujratihi. Kilatan wa kasrotan. Wujudan ada. langsung aja dijawab gak apa-apa, karena ada hadis bahwasanya guru itu ibaratnya juga orang tua sampean. Ini. Lah kalau anak salaman dengan orang tua nggak apa-apa, maka dalam konteks ini murid itu kan anaknya guru. Nah salaman juga nggak apa-apa kiasnya. Allah dan Rasulnya tidak hadir. Lain. Quran hadis nggak kalah-kalah toh. Ya makanya ya farudhu ilallahi wa rasul, bukan ilal kitab wa sunnah. Dan kitab sunnah itu kan mati tuh. Barang mati nanti diubah-ubahnya kaya apa dipuh apa jari akal sing nakal ini. Makanya hadirkan Allah dalam berijtihad. Atas pun taat. Nah, kelihatannya taat, tapi sebetulnya ngakali juga bisa. Makanya taat kepada Al-Quran pun juga harus menghadirkan Allah. Atiullah, bukan atiul kitab. Ya, saiki wakeh mengatasnamakan Quran. Ujung-ujungnya kepentingan diri sendiri. Ini saya omong-omongan dengan Pak Safraji, dengan beberapa teman juga. Mungkin Pak Muzaki tahu, tapi aja disebut jenenge. Intinya itu begini, kalau teman-teman yang di Dewan NU itu rata-rata umurnya cukup, pengalaman cukup, bergaul luas juga sudah sering. Sehingga ketika melihat kelakuan sebagian dari DPR PDI gak sholat, omben, memang gak ikut omben DPR dari PKB itu, tapi juga gak terang-terangan menentang dengan bahasa yang menyakitkan mereka ya. Sehingga orang-orang PDI pun gak sampai sakit hati karena gak dilokni. Terus kalau ono acara begitu, yang teman NU itu DPR NU misalnya ono omben-omben begitu, Pak niki jenengan Pak sprint ya seperti temenan, aman buatan bareng nih. Iya sepono. Pokoknya aku gak lo yo. Nah, itu apa? Kayak Pak Safraji dan sebagainya itu memang diberi seprit beneran. Tapi ada DPR dari fraksi tertentu itu kadang-kadang mengolokkan mereka itu sampai menyakitkan mereka. Nasihati tapi menyakitkan. Yang itu kadang-kadang di depan umum kampanye, campur aduk niatnya itu antara nasihati atau kampanye. Itu sebetulnya mengangkat kemungkaran di depan umum itu golek suara pendukung atau ngandani. Lek nasihati itu 4 mata. Dikandani kan sampeyan wis tuwek, wis mambu lemah. Mosok sik tetep ngono. Gak ono wong ro le, mek kuraku karo sampean. Gak kira tak omong-omongne. Hakul yakin ini demi keselamatan sampean akhirat. Iku jenenge nasihat. Di atas panggung ya, di depan umum ya. Iki ngetrek-ngetrek lah. Nah akhirnya kadang-kadang sebagian teman-teman PDI itu nesu, muring-muring temenan, balas dendamnya ketika ada acara bareng-bareng begini. Orang dari fraksi tertentu itu, mau niki haram nih kan, monggo niki jenengan seprit mau. Tapi isinya nggak seprit. Ya, menurut Pak Safraji itu yo teler temenan. Jadi sing haram itu ya pernah teler dia. Langsung aja. Terus. Makanya bersikap itu harus ambil yang resikonya paling kecil. Tapi yang jelas DPR itu makmul. Apa mau? Apa tadi? Farudhu ilallah wa rasul. Dalika
In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir faruddu ilallahi war rasul, kalau ada sesuatu yang itu ya. Itu aslinya begini, in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir fa in tanaza'tum fi syai'in faruddu. Jadi jumlah fa in tanaza'tum fi syai'in faruddu itu semuanya mahal jawab dari in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Terus dzalika khairu wa ahsanu. Dzalika itu kembali kemana? Ya. Dzalika itu kembali ke fardu ilallah, mengkias, mengembalikan hukum pada Al-Quran Sunnah yang ikhlas karena Allah, atau yang awal itu tadi atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Kalau taat kepada Allah, taat kepada Rasul itu lebih baik, wis maklum semua ya nah? Andai enggak ada kalimat khairun, ya semua orang mukmin ngerti kalau itu khairun. Tapi yang kadang diperselisihkan keputusan akal, mengkias itu api apa elek, bid'ah apa enggak mengkias itu. Nah itu loh yang dihukumi dalika khairun ya nah? Mengkias kepada Al-Quran, kepada Sunnah itu khairun wa ahsanu ta'wila. Jadi kembalinya ke situ. Timbang diawure lebih baik dikias. Napa Pak Muzaki? Kata-kata di billahi wal yaumil akhir kan bergandengan. Mungkin bisa rahasia. Hadis-hadis kan banyak mangkana gitu. Itu rahasia. Iman yang diharapkan itu iman yang mampu menggerakkan sampai amal. Jadi dengan iman itu pikiran kita bergerak. Dengan iman itu kita bertadabbur. Dengan iman itu kita melakukan amalan sesuai dengan tuntunan iman. Nah, iman yang bisa menggerakkan itu iman kepada Allah dan hari akhir. Kalau kepada Allah jelas ya. Iman kepada hari akhir itu mesti ono neraka. Mulane aja maksiat, mesti ono swarga dan salato. Gitu. Jadi iman kepada hari akhir, iman kepada Allah hari akhir itu yang akan menggerakkan kita melakukan amalan baik, meninggalkan yang mungkar-mungkar. Nah, iman kepada Rasul itu tidak konteksnya tidak tidak dalam rangka menggerakkan orang supaya beramal, tapi bagaimana beramal nyontoh Rasul. Jadi setelah yu'minuna billahi wal yaumil akhir terus kita yakin mantap tergerak untuk beramal. Beramalnya bagaimana? Ngikuti Rasul. Berarti iman kepada Nabi, iman kepada Rasul. Gitu. Nah, terus berdasar nafsu, apa ilham, apa taufik? Kalau sekarang ya, iman kepada malaikat. Yang malaikat itu menurunkan ilham, taufik kalau dulu menurunkan wahyu dan sebagainya. Amanna billahi wa malaikatihi wa kutubihi. Berpegangan apa? Berpegangan dengan kitab. Gitu. Terakhir, kalau itu semua sudah, beramal sudah, berpegangan kitab juga sudah, pakai taufik tidak nafsu juga sudah, ilhamnya malaikat, terus ngikuti tuntunan Rasulullah juga sudah, semuanya beres. Gimana? Terakhir, sampean juga pasrah kepada Allah. Ojo rumangsa duwe apa-apa. Engko lek sampean apik dudu apikmu, iku apike Gusti Allah. Wa bil qadari khairihi wa syarrihi minallah. Ojo aku kesandung sampeyan yo ojo. Kabeh Gusti Allah. Jadi dengan rukun yu'minun billahi wal akhir tergerak beramal. Terus dengan rukun iman 5 amalnya benar karena sudah sesuai dengan taufik, sudah sesuai dengan kitab, sesuai dengan tuntunan Rasul, plus nanti wabil qadari khairi wa syarri tasawufnya, hakikatnya sejatinya kabeh teko Gusti Allah. Beres. Nah, yang penting awal tergerak untuk beramal dulu. Yu'minuna billahi wal yaumil akhir.
Yes, itu dok. Sekarang ganti